Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Bertemu dengan saya kembali di mata kuliah Hukum Konstitusi. Pada pagi hari ini kita membahas soal perubahan Undang-Undang Dasar. Ya. Perubahan Undang-Undang Dasar. Eh, ada sebuah prinsip yang mengatakan bahwa eh, Undang-Undang Dasar itu bukan kitab suci ya, yang haram dilakukan perubahan. Karena dia merupakan produk manusia, dibuat oleh manusia, maka tentu tidak terlepas dari beberapa kelemahan-kelemahan ya. Makanya untuk agar dia update dengan perkembangan masyarakat, maka perubahan terhadapnya adalah jalannya. Memang mengubah undang-undang dasar dengan mengubah undang-undang tidak sama ya. Mengubah undang-undang dasar itu MPR selaku lembaga negara yang punya kapasitas untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, tentu dia harus tunduk kepada pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 37 ini ada 5 ayat ya, tapi yang mengatur soal perubahan Undang-Undang Dasar itu ada 4 ayat. Kalau misalnya ayat 1 misalnya, usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Kalau anggota MPR itu misalnya anggota DPR 575 orang tambah 136 orang anggota DPD, ada sekitar 700 orang ya. Maka sepertiga dari 700 itu usul perubahan saja harus diusulkan oleh 230 orang minimal ya. Sehingga bisa untuk mengusulkan perubahan Undang-Undang Dasar. Kemudian ayat 2-nya, setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar itu diajukan secara tertulis ya, dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Karena harus jelas gitu, itu diajukan secara tertulis ya, dan ditunjukkan mana pasal-pasal, mana ayat-ayat yang diajukan untuk perubahan itu. Kemudian di pasal 3 mengatakan untuk mengubah pasal Undang-Undang Dasar, MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Kalau untuk usul perubahan sepertiga, kalau untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar itu sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota MPR. Jumlah anggota MPR itu 700 sekian orang, maka 2/3 dari 700 itu sekitar 400 orang ya, 400 orang atau sekian orang, sehingga bisa diajukan, bisa diubah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar itu. Kemudian putusan untuk mengubah ayat 4-nya, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar itu dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1. Kalau misalnya anggota MPR itu 700 orang, maka harus diusulkan oleh untuk mengubah pasal-pasal itu harus diajukan oleh atau disetujui sekurang-kurangnya 350 tambah 1 gitu. Nah, jadi sehingga baru bisa diubah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar itu. Kemudian yang ayat 5 yang terakhir adalah untuk khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia itu tidak dapat dilakukan perubahan. Nah, itulah mekanisme untuk mengubah
pasal-pasal Undang-Undang Dasar itu. Mekanisme itu sendiri ditentukan secara limitatif, secara jelas di dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi sehingga kalau misalnya MPR misalnya ingin menggagas perubahan Undang-Undang Dasar 45 yang tahun 2021 kemarin misalnya ada gagasan untuk mengubah Undang-Undang Dasar, misalnya mengubah masa jabatan presiden, tentu harus diubah pasal 7 gitu kan, untuk mengubah kewenangan MPR agar MPR kembali memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN, tentu harus diubah pasal 3 dan seterusnya. Jadi artinya kalau gagasan itu mau diwujudkan, maka MPR harus tunduk kepada pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kemudian kalau mengubah undang-undang tentu tidak ada prosedur ya. Di dalam undang-undang dasar pun tidak disebutkan bagaimana prosedur untuk mengubah undang-undang dasar. Untuk mengubah undang-undang itu sendiri sudah ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi itu kan jelas bagi kita bahwa mekanisme untuk mengubah Undang-Undang Dasar dengan undang-undang itu mekanismenya beda gitu. Kemudian juga yang ingin saya sampaikan bahwa perubahan konstitusi ya. Perubahan konstitusi, dulu saya sudah menjelaskan soal sifat dari konstitusi. Ada konstitusi itu yang bersifat fleksibel, ada yang bersifat rigid gitu. Kisiwer sendiri mengatakan bahwa kenapa konstitusi itu dibuat sulit untuk dilakukan perubahan. Paling tidak ada 4 alasannya. Yang pertama, agar dilakukan perubahan konstitusi itu dengan pertimbangan yang matang dan dikehendaki oleh rakyat. Artinya karena yang diubah itu kan hukum dasar ya, jadi tidak boleh dilakukan secara serampangan, secara sia-sia gitu, dan harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang, berhati-hati dan dikehendaki oleh masyarakat, oleh rakyat. Terus yang kedua, agar rakyat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya sebelum perubahan dilakukan. Jadi mengubah konstitusi itu tidak bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi, karena ini merupakan hukum dasar yang berdampak terhadap ketatanegaraan Indonesia di masa depan. Oleh karenanya memang kalau MPR misalnya ingin mengubah Undang-Undang Dasar ini, maka harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan pandangan ya, sehingga memang tidak gagasan perubahan Undang-Undang Dasar itu tidak menjadi kehendak elit ya, tapi juga yang harus dipentingkan sesungguhnya adalah perubahan Undang-Undang Dasar itu harus menjadi kehendak rakyat gitu ya. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, mengapa sulit, apa alasannya konstitusi itu sulit diubah? Yang ketiga, karena agar kekuasaan pemerintah federal dan negara bagian tidak diubah secara sepihak. Ini kan dalam sistem di Amerika yang menganut negara serikat, negara bagian ya. Ini perubahan konstitusi di Amerika itu
harus juga memperhatikan keinginan-keinginan dari negara-negara bagian. Gitu. Kemudian yang keempat, agar hak-hak perseorangan atau kelompok mendapat jaminan. Nah, ini jadi di situ di konstitusi itu banyak hak itu. Ada hak asasi manusia, ada hak asasi warga negara. Tentu saja kelompok-kelompok yang punya kepentingan terhadap perubahan konstitusi itu tentu harus didengar pandangannya, didengar pendapatnya, didengar kehendaknya seperti apa. Kemudian pandangan-pandangan mereka itulah yang sesungguhnya harus diwujudkan dalam kesepakatan politik di perubahan konstitusi itu sendiri. Nah, kalau kita kembali ke perubahan konstitusi, perubahan Undang-Undang Dasar 45 tadi, saya melihatnya pasca amandemen Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar 45 hari ini itu termasuk kepada konstitusi yang bersifat rigid ya, karena banyak korum-korum yang yang harus dipenuhi sebelum perubahan dilakukan. Jadi buktinya apa? Setelah perubahan 2002 yang terakhir sampai hari ini tidak ada lagi perubahan Undang-Undang Dasar. Itu menandakan bahwa Undang-Undang Dasar 45 yang telah dirubah 4 kali sejak 99 sampai tahun 2002 itu hari ini bersifat rigid ya. Karena memang tidak mudah untuk mengubah Undang-Undang Dasar ini, jangankan untuk mendapatkan 250 suara untuk usul perubahan itu, untuk mendapatkan 1 suara saja itu setengah mati susahnya gitu. DPD yang sudah 10 tahun terakhir menggagas perubahan Undang-Undang Dasar, ingin diperkuat kewenangannya di dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri, sampai hari ini tidak terkabul gitu. Memang itu proses politik ya, resultan dari kepentingan politik yang saling bertarung. Kadang-kadang setelah dinyatakan setuju, kemudian ketika mau diusulkan perubahan dicabut lagi dukungannya. Itulah salah satu kenapa Undang-Undang Dasar 45 hari ini tidak dilakukan perubahan. Memang amandemen kelima itu sudah lama sungguhnya digagas ya, tapi sampai hari ini tidak pernah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh gitu. Memang apalagi kondisi hari ini tidak memungkinkan sesungguhnya untuk mengubah Undang-Undang Dasar itu sendiri. Nah, itu kemudian kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada materi ini, yaitu tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Banyak maaf, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.